Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sinau Data ID. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan video pembelajaran mengenai dasar Python programming. Kita memasuki topik Python untuk tipe data set. Oke, seperti video pembelajaran sebelumnya, kita sudah menyinggung ya teman-teman terkait salah satu tipe data pada Python ini, yakni set, gitu ya. Di mana salah satu ciri khas gitu ya ketika kita ingin membuat suatu tipe data set itu menggunakan kurung kurawal ya gitu. Di mana ini contohnya ya kurung kurawal kemudian masing-masing item di dalamnya ini dipisahkan sama seperti list dan tuple itu dengan koma gitu. Kemudian di sini ada keterangan set are used to store multiple item in a single variable. Jadi sama ya seperti tuple dan list gitu bisa berisikan beberapa item gitu. Kemudian ini sama juga penjelasannya seperti list dan tuple bahwa set is one of the four built-in data type in Python used to store collection gitu ya. Kemudian, nah ini ciri khas dari set ya teman-teman. Jadi a set is a collection yang dia itu tidak berurut gitu ya. Ini yang membedakan gitu. Kemudian unchangeable, tapi di sini dikasih bintang ya. Ada additional notes gitu. Dan unindexed. Jadi dia nggak berindeks gitu. Nah, di sini ada additional notes gitu. Set item are unchangeable, but you can remove item and add new item gitu. Jadi tidak berubah, tidak bisa diubah gitu ya. Tapi kita masih bisa untuk menghapus salah satu itemnya atau menambah. Oke. Nah, cara untuk membuatnya sederhana ya. Seperti variabel-variabel lainnya. Kalau misalkan untuk case ini, ketika kita mau ngebuat set gitu ya, di sini ya pakai curly bracket atau kurung perawal ya. Di mana di sini adalah kumpulan buah sama seperti contoh sebelum-sebelumnya gitu ya. Kemudian kalau kita mau munculkan bisa pakai print gitu ya. Nah, set around order tidak berurut gitu ya. So you cannot be sure in which order the item will appear. Nah, ini mungkin kita bisa coba. Nah, oke. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Awalnya itu urutannya apple, banana, kemudian baru cherry. Tapi ketika kita print gitu ya, urutannya ternyata ini ya, cherry-nya di tengah gitu ya. Jadi kita nggak bisa nge-consider gitu ya, urutannya itu harus apple dulu, terus baru banana, baru cherry gitu ya. Karena sesuai sama sifatnya dia unordered gitu. Di sini ada refresh the space to see the change in the result. Jadi bisa aja kalau misalkan kita jalankan ya bisa aja sama ya gitu. Karena ini kombinasinya masih sedikit gitu. Sip. Oke, kita lanjut set item. Oke, ini sifatnya ya, order, unchangeable, and don't allow duplicate value. Nah, ini juga jadi salah satunya. Jadi dia tidak memungkinkan itemnya itu duplicate gitu. Jadi di unorder, tidak tidak berurut, unchangeable gitu. Tapi dengan notes tadi ya, but you can remove item and add new items. Kemudian duplicate tidak diperbolehkan gitu ya di set. Jadi ini yang berbeda dari list dan tuple gitu. Nah, contohnya ini, let's say kita punya apple, banana, cherry, dan apple lagi, gitu ya. Kalau misalkan kita coba, nah, hilang ya. Jadi apple-nya ini cuma bisa satu, gitu. Cuma bisa satu. Sip. Kemudian the value true and one are considered the same value in sets and are treated as a duplicate, gitu. Jadi di sini ada salah satu behavior juga di set, gitu ya. True dan saat itu dianggap sama, gitu. Oke, terus kebalikannya kalau false itu disamakan dengan nol gitu. Jadi dikonsider sama. Oke, terus kalau misalkan cara untuk kita tahu berapa jumlah item pada set ini sama dengan tuple dan list, kita bisa menggunakan len gitu. Kemudian data item, data types gitu ya. Ini sama juga seperti list dan tuple bahwa tipe datanya bisa beberapa macam ya. Contoh misalkan set pertama itu string, set kedua integer, set ketiga ini boolean gitu. Terus juga eh, bisa kombinasi gitu ya. Jadi bisa terdiri dari different data type atau tipe data yang berbeda-beda gitu ya. Jadi itemnya itu bisa beraneka macam tipe data gitu. Terus untuk nge-consider tipenya itu apa gitu ya supaya kita tahu ya bisa ya pakai function type gitu. Jadi ketika kita punya set terus kita mau ngecek apakah ini tipe datanya set atau list gitu ya. Case-nya sama kita bisa menggunakan fungsi type. Oke, kemudian untuk membuat gitu ya, membuat suatu eh,
variabel gitu yang bertipe dataset gitu ya, kita bisa pakai konstruktor ya kayak yang list ataupun tuple gitu ya, dengan notes yang sama juga ya, double round bracket. Jadi kurung ovalnya itu 2 kali gitu ya. Dimana di sini kalau misalkan kita ini ibaratnya awalnya adalah suatu tuple gitu ya, tapi terus dikonsider dia jadinya adalah set gitu. Jadi kalau misalkan kita coba jalankan, nah ini ya kalau di print itu dia adalah set. Sip. Oke, terus di sini ini keterangan yang sama juga seperti di section list dan tuple bahwa Python collection atau yang disebut array di sini ya, itu ada 4 ya, ya for collection data type in Python programming, list, tuple, set yang saat ini kita lagi pelajari dan dictionary gitu. Ya di sini udah di spill ya keterangannya. Kalau dictionary itu order, unchangeable, sorry, changeable bisa diubah, kemudian non duplicate members. Oke, sip. Dictionary akan kita bahas selanjutnya. Oke, kemudian ini di section selanjutnya akses set item. Gimana caranya akses gitu ya? You cannot access item in a set by referring to an index or a key. Jadi beda sama list dan tuple yang spesifik, kita itu bisa uh, mengaksesnya dengan indeks gitu ya. Nah ini sebenarnya berhubungan karena tadi ya salah satu sifatnya set ini tidak berurut, jadi ya kita nggak bisa nge-consider ya kayak alamatnya itu di mana sih, karena dia emang terus berubah-ubah gitu. Lantas gimana gitu ya untuk kita mengakses? Ada beberapa alternatif yang kita bisa coba lakukan. Salah satunya adalah menggunakan for loop. Sebenarnya nanti for loop itu ada section atau chapter-nya tersendiri ya. Cuman sederhananya gini, kalau misalkan menggunakan for gitu ya, ini nanti kita spesifik akan mempelajari for x in this step gitu ya. Ini adalah suatu tipe data atau ya tipe data ya yang iterables gitu. Salah satunya adalah set gitu ya. Jadi di set gitu ini adalah suatu set. Kemudian kalau misalkan ini diiterasi, iterasi itu perputaran ya. Jadi dia coba kalau misalkan langsung aja kita jalankan gitu. Di set gitu ya, kemudian di print x. Nah, dia akan ngeprint untuk iterasi item pertama, item kedua dan item ketiga. Tapi di sini tidak berurut ya. Beda sama list, kalau list pasti urut gitu. Cuman kalau di sini sesuai sifatnya ya, kita nggak bisa consider bahwa iterasi pertama itu pasti apple. Gitu ya. Buktinya di sini yang muncul duluan banana. Gitu. Cuman intinya kalau kita mau mengakses setiap itemnya itu bisa menggunakan for gitu. Kemudian possible juga untuk consider apakah suatu ini ya, suatu entitas itu atau di sini misalkan suatu string itu kita mau cek gitu ada di itemnya atau enggak, salah satu itemnya atau enggak. Ini kita bisa memanfaatkan in gitu ya. Jadi contohnya misalkan ini apakah banana itu in terdapat di set gitu ya. Nah, jawabannya true karena memang ada ya. Banana ini jadi salah satu itemnya. Oke, kemudian change items. Once a set is created, you cannot change its item, but you can add new item. Nah, jadi tidak memungkinkan ya, sesuai sifatnya ini unchangeable. Oke, kemudian Python add set item. Oke, kalau misalkan menambahkan gitu ya, once a set is created, you cannot change item, but you can add new item. Tapi bisa ya ditambahkan kalau misalkan kita mau menambahkan. Dengan cara apa? Salah satu caranya adalah kita bisa menggunakan metode add gitu ya. Jadi contohnya misalkan kita punya di set, ini variabel awal, ada 3 item di dalamnya, apple, banana, dan cherry. Kemudian kalau misalkan kita mau menambahkan cukup mudah ya, tinggal nama variabelnya apa, titik gitu, sebagai konsiderasi pemanfaatan metode, kemudian add sebagai metodenya, kemudian tinggal ditambah nih, itemnya mau apa, oh orange gitu ya. Nah, sehingga kalau misalkan ini kita jalankan, nah nanti otomatis akan nambah ya. Cuman nambahnya itu di bagian keberapa, itu juga random aja ya, gitu, sesuai sama sifatnya, unordered. Gitu. Oke. Terus to add item from another set into the current set bisa juga menggunakan metode update gitu. Nah, contohnya apa? Misalkan nih kita punya 2 set gitu ya. Kemudian kita mau jadiin satu gitu ya. Bisa menggunakan metode update gitu ya. Jadi ini variabel pertama yang tipe datanya sama-sama set ya. Kemudian di sini adalah set kedua yang mau ditambahkan atau digabungkan. Nah, sehingga di sini kita bisa dapat hasil gabungan gitu antara keduanya. Oke. Kemudian add any iterables. The object in the object in the update method does not have to be a set. It can be any iterable object gitu. Uh, jadi ini maksudnya adalah apa? Konsiderasi untuk pakai update ini itu tidak harus
dia bertipe data sama-sama set gitu. Jadi intinya bisa tipe data yang sifatnya iterable. Salah satunya ya list gitu ya. Contohnya misalkan di sini yang awalnya ini variabel pertama itu tipe datanya set, yang kedua ini tipe datanya list gitu. Nah, kalau misalkan kita set update di sini as a method gitu ya, kemudian variabel 2 ini list, kita bisa coba lihat hasilnya. Hasilnya sama-sama bisa untuk ditambahkan gitu. Tapi at the end hasilnya itu juga akan berwujud set gitu. Jadi yang dikonsider itu intinya adalah variabel pertamanya ya, teman-teman. Oke, itu untuk menambahkan. Nah, selanjutnya gimana kalau misalkan kita mau remove gitu atau menghapus gitu. Ada beberapa metode di sini, ada remove dan discard gitu. Sesuai sama artinya ya, teman-teman. Gitu. Nah, untuk contohnya misalkan remove banana by using remove gitu ya. Dari yang awalnya kita punya 3 item di variabel di set gitu ya. Ini kita mau menghilangkan banana nih gitu ya. Kita cukup panggil metode remove gitu ya. Kemudian masukkan item apa yang mau kita hapus gitu. Sehingga kalau misalkan ini kita jalankan, nah akhirnya hasil akhirnya ini si di set itu hanya ada 2 item aja sekarang, cherry dan apple. Sip. Oke. Kemudian if the item to remove does not exist, remove will raise an error. Jadi kalau misalkan konfigurasinya kita pakai remove tapi ternyata nggak ada nih, nah itu akan expect error. Kemudian remove banana by using discard gitu ya. Ya case-nya resultnya sama ya. Jadi bisa pakai remove ataupun discard. Oke. Nah, kemudian if the item to remove does not exist, discard will not raise an error. Bedanya kalau sama remove, kalau discard semisal nggak ada, itu nggak akan error, gitu ya. Will not raise an error. Tapi kalau remove, itu kalau nggak ada, gitu ya, itu akan set error. Oke, kemudian you can also use the pop method to remove an item, but this method will remove a random item. So, you cannot be sure what item that get removed. Oke, jadi ini nge-remove something yang randomly aja, gitu ya. The return value of the pop method is the remove item. Oke, jadi intinya kalau misalkan ya udah random aja gitu ya, walaupun kegunaannya juga aneh juga ya. Oke, nah kayak gini ya. Jadi kita punya set awal ada 3 item, kemudian kita punya x gitu, variabel ini di set pop gitu ya. Kemudian print x ini remove itemnya. Ini berarti yang di x ini yang di remove ya. Balikannya adalah yang di remove. Kemudian kalau misalkan kita print di setnya hilang gitu ya. Jadi randomly aja bisa pick something yang mau dihilangkan. Oke, menarik. Kemudian kita bisa pakai clear method empty the set. Jadi kalau misalkan oke mau ngapus semua gitu ya, eh, bisa juga gitu ya, pakai clear nanti semua itemnya hilang gitu ya. Kemudian the del keyword will delete the set completely. Jadi kalau misalkan clear itu item hilang gitu ya. Tapi kalau del ini completely nih. Jadi kalau misalkan del maka hilang gitu ya variabel variabel ini ya di set gitu. This will raise an error because the set no longer exists. Gitu. Oke, kemudian untuk selanjutnya sebenarnya part yang lo join dan set method ya teman-teman bisa coba pelajari ya secara mandiri. Nanti spesifik sebenarnya untuk yang part loop kita juga akan mempelajari lebih detail ya, karena itu ada chapter khususnya. Oke, mungkin saya rasa cukup ya untuk dasar pemahaman mengenai tipe dataset. Supaya videonya tidak terlalu panjang, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu, teman-teman. Semoga video ini bermanfaat, teman-teman, untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.